Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang, tentu ini tema dari bagian dari studi agama Islam, dan salah satunya adalah ada di dalam berbagai rencana riset yang muncul, itu seringkali muncul pemaknaan di dalam agama-agama, pemaknaan di dalam keyakinan. Jadi berbagai riset yang muncul pada kajian religious studies, pemaknaan ini menjadi sangat penting karena kita disuguhkan dengan berbagai doktrin, disuguhkan dengan berbagai argumen yang bersifat teologis ataupun argumen yang bersifat filosofis berkaitan dengan keyakinan seseorang. Ataupun kita dihadapkan pada berbagai fenomena yang fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan semesta. Nah, pencarian makna ini menjadi penting di dalam kajian religious studies. Dan sejauh pengalaman saya, baik S1 S2 ataupun dalam mendampingi penelitian yang ketiga, pemaknaan ini tidak sifatnya subjektif dan itu melekat pada pelakunya. Nah, kita sebagai peneliti, sebagai seorang akademisi, kemudian melihat bagaimana melihat makna-makna tersebut tanpa kehilangan makna yang sebenarnya, tetapi kemudian makna tersebut dapat kita rekonstruksi dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai konsepsi-konsepsi teoritis, sehingga tujuannya bukan untuk mereduksi makna tersebut, tetapi makna tersebut kita dekati dengan perspektif global. Perspektif global ini sesuatu yang lokal, sesuatu kearifan lokal, gimmick lokal, dalam arti bahwa makna ini hanya berlaku pada lokalitas tertentu, pada individu tertentu. Kemudian kita hadir, mengamati, observasi, membaca, mengkaji, lalu mendekati fenomena tersebut, mendekati makna yang tadinya sifatnya lokal tersebut dengan perspektif yang global. Artinya pendekatan yang global ini adalah eh, berbagai pandangan, konsepsi teoritis yang itu sudah diakui di kalangan dunia akademisi. Teori itu sudah teruji. Walaupun tentu ada kelemahan atau ada kekurangannya, namun dalam rentan waktu tertentu atau dalam eh, tema tertentu, teori ini bisa diandalkan. Nah, itu artinya pemaknaan yang tadinya sifatnya lokal individu, ketika kita hadir dan kita menggunakan perspektif global, maka kita bisa mengangkat makna-makna yang tadinya dia terbiasa, makna-makna yang tadinya dia sederhana, makna-makna yang tadinya sifatnya lokal, kita bisa hadirkan dalam perspektif global. Perspektif global ini artinya kita mendekati dengan pendekatan-pendekatan, konsepsi, wacana, diskursus yang dia dibicarakan di tataran global. Nah, ini penting. Dari lokal menjadi global ini penting. Lalu kemudian apakah makna itu bisa didekati dengan satu perspektif? Tentu bisa, tetapi di dalam religious studies sifatnya, ya, sifatnya adalah
lintas disiplin. Sifatnya ada interdisiplin. Lagi-lagi saya senang mengutip setidaknya untuk bulan-bulan ini ketika merujuk kepada Plato dan Plotinus bahwa Tuhan itu luas dan untuk mencari gambaran tentang satu kebenaran dan kebenaran itu maksudnya Tuhan itu dibutuhkan image-image yang lain. Artinya jika kita menggunakan pendapatnya di dalam filsafat ini, saya bisa mengatakan bahwa pendekatan interdisiplin, lintas disiplin ataupun transdisiplin ini menjadi penting ketika berbagai disiplin ilmu ini memiliki ketertarikan yang sama pada satu tema yang sama sehingga, nah ini tujuannya, sehingga kita bisa memiliki berbagai makna sehingga kita bisa memiliki berbagai pendekatan agar makna itu semakin mendekati pada globalnya, pada yang universalnya, begitu. Nah, saya kira teman-teman di agama-agama perlu memperhatikan ini, bukan hanya satu perspektif, tetapi dari berbagai perspektif sehingga kebenarannya, kepastiannya, atau pengetahuannya semakin komprehensif dari berbagai dengan dasar bahwa makna ini dimunculkan itu dari berbagai pendekatan. Nah, jika pendekatan ini kita dekati dengan hierarki teori, maka terjadi teori-teori tentang religius hadis itu bisa di grand teorinya, lalu ada middle teorinya, lalu ada apply teorinya, dan ini penting. Makanya interdisiplin itu sangat penting dan juga bukan hanya sekedar kita memadupadankan berbagai teori, tetapi kita juga mencoba menstrukturkannya, mana yang grand, mana yang middle, pertengahan untuk memahami fenomena, mana yang apply yang lebih teknis untuk memahami berbagai aspek yang muncul yang lebih detail dan itu dipahami dengan teori-teori yang lebih spesifik. Bisa jadi, misalkan teorinya tentang teori Buhun tentang Jehimwa yang bahwa agama itu bisa integrasi, bisa disintegrasi. Nah, kemudian di middle teorinya menggunakan studi perdamaian. Menggunakan studi perdamaian dari Galtung misalkan yang sering saya gunakan untuk melihat bahwa jika agama memiliki potensi untuk integrasi atau disintegrasi, maka perpecahan atau kebersatuan, konflik atau perdamaian itu bisa dikaji dengan pendekatan teori yang middle, yaitu dengan teori segitiganya Galton, ABC triangle itu. Nah, kemudian itu di middle teori. Nah, jika sudah ada, kita bisa memaparkan bahwa agama bisa jadi dia, satu agama bisa jadi dia menghasilkan konflik seperti ini berdasarkan teori. Yang kedua bisa jadi perdamaian seperti ini. Lalu di apply-nya adalah bagaimana caranya supaya damai. Nah, itu transformasi teorinya. Maka misalkan kita menggunakan pendekatan yang level ketiga yang dengan kaitannya teologis, yaitu memaafkan dan kasih sayang. Ini sifatnya teologis. Namun, mengapa kok teologis muncul? Karena di dalam middle teori, ini kinerja teorinya, di dalam middle teori dikatakan bahwa agama bisa menjadi perdamaian ketika aspek-aspek yang universal, misalkan kasih sayang, compassion, perdamaian, nilai-nilai universal itu dimunculkan. Nah, kajian-kajian nilai itu bisa jadi itu masuk ke dalam kajian teologi misalkan. Setelah khusus misalkan di dalam teologinya kaitannya dengan akhlak dan lain sebagainya di dalam atau misalkan tasawuf misalkan. Tapi secara umum misalkan itu teologi.
Nah, kita bisa melihat. Nah, makna ini artinya ketika ada satu eh, bahwa agama itu harus dimaafkan, agama itu harus diukur, itu kemudian bisa dihadirkan dengan perspektif yang global, karena dikaitkan dengan teologi, dikaitkan dengan studi perdamaian, lalu dikaitkan dengan eh, teorinya religius studies yang sudah umum sudah semua. Nah, itu gambaran bagaimana makna ini menjadi eh, saya ini sangat penting untuk di lebih tepatnya saya mengingatkan mungkin Anda ketika S1 yang sudah agama-agama itu pernah mempelajari ini atau Anda pernah baca-baca pemaknaan ini menjadi eh, apa, menjadi perhatian ketika saya melihat berbagai riset yang muncul dari teman-teman. Nah, ini makna di balik fenomena. Artinya saya melihat merangkum beberapa pemikiran bahwa makna ini ada beberapa tokoh yang dia mencoba mengungkapkan fenomena agama lalu melihat dari mencoba menemukan maknanya, mencoba menemukan maknanya seperti apa. Nah, eh, agama ini ketika hadir dia karena ketika ada religi ada agama ya. Seringkali ini dua-duanya seringkali dianggap bersamaan, tapi ada juga yang membedakan. Karena ketika kita bilang ini agama, maka dia lebih institusinya lebih jelas. Institusinya lebih jelas, struktur mungkin ya, secara struktur organisasi, pengikutnya juga jelas, marinya juga jelas. Tapi jika religi, jika muncul religi, itu artinya aspek religiusitas, aspek keagamaan yang mungkin itu bersifat individu. Belum belum bilang itu diikuti banyak orang, hanya mungkin beberapa orang dan sifatnya lokal. Namun eh, ketika kita membicarakan fenomena agama, artinya fenomena ini muncul. Ketika fenomena itu muncul, itu bisa dipahami sebagai salah satu eh, hal yang menggejala dari sebuah ekspresi keberagamaan. Nah, ekspresi keberagamaan ini berarti dia memiliki perangkat kerja, memiliki ketentuan, memiliki konsep ketuhanan, memiliki konsep kenabian, memiliki konsep doktrin, memiliki konsep dogma, memiliki konsep ritual, dan lain sebagainya. Nah, berbagai konsep-konsep ini dan si konsep ini mengantarkan individu pada pemahaman konseptual ataupun pemahaman eksistensial agar manusia itu bisa memahami apa sih yang muncul menggejolak di dalam diri. Apa sih yang membuncah dirinya ketika dia melihat misalkan malam, ketika dia melihat gejala-gejala alam gunung berapi, ketika dia melihat kematian, apa yang mengguncang di dalam dirinya ketika misalkan dia merasa kehilangan, apa yang membuat misalkan dia khawatir ketika dia merasa terasing di antara semesta ini. Begitu. Mungkin kita bisa menggambarkannya pada fenomena pencarian Tuhan yang di Ibrahim, misalkan. Dilihat apakah Tuhan itu bulan, lalu perintah bukan, hari depan, dan lain sebagainya. Nah, artinya eh, ketika agama memiliki kerangka kerja yang jelas, baik berupa konseptual ataupun berupa eksistensial, bahkan bukan hanya sekedar eksistensi, eksistensi itu kemudian bisa menjadi bukan hanya sekedar berupa konsep, tapi dia bisa berupa artefak-artefak. Eksistensi itu bisa berupa orang ketika ekstase dengan Tuhan dan mempertanyakan dirinya hubungan dengan Tuhan dan semesta, atau ketika mempertanyakan dirinya melihat penderitaan seperti dilakukan oleh Buddha misalnya, itu kan menghasilkan artefak, menghasilkan tulisan, naskah, menghasilkan bangunan, menghasilkan seni, menghasilkan berbagai peradaban. Itu kan berarti kerangka kerja yang disebutkan Tuhan melalui wahyu itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan konseptual, tetapi
dan tentang bagaimana manusia itu eksis, tetapi juga bahkan dia menghasilkan berbagai artefak yang ya sejarah. Anda lihat berbagai tempat suci ibadah itu kan sudah membuktikan, dan orang bisa bela-bela habis-habisan untuk membela tempat suci itu, gitu. Untuk membuat sebuah untuk mempertahankan sebuah bangunan suci itu sebagai eksistensi satu agama, itu bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun itu menghasilkan pertarungan, atau bahkan eh, satu artefak ya dia sebagai bukti eksistensi itu bisa menjadi satu-satunya, misalkan untuk kasus Yerusalem, eh, kubah emas ataupun mungkin dari rumah Kristina. Nah, itu kan artefak, bukan hanya kerangka kerja, kerangka seksual, tetapi dia menjadi kerangka eksistensi sebuah agama. Begitu juga tambah Masjidil Haram. Begitu juga misalkan Borobudur. Begitu juga misalkan yang paling kecil aja, eh, konsepsi agama menghasilkan berbagai candi-candi kecil. Bahkan ketika di kampung-kampung menghasilkan pulau-pulau, menghasilkan musola-musola gitu. Ya kalau agak serius bikinnya kan bisa bertahan lama dan itu bisa menjadi artefak ya. Jadi apalagi di atas 50 tahun kan itu bisa menjadi bukti sejarah. Bahkan untuk agama yang sifatnya sinkretisme saja, artinya si agama itu dia misalkan menggabungkan antara agama A, B, C, itu pasti dia diwujudkan di dalam satu kuil, diwujudkan di dalam satu kuil, lalu ada simbol-simbol patung dan lain sebagainya. Dan kemudian dengan cara itu, nah ini kerangka kerja agama itu bisa menghasilkan orang untuk bisa altruism, mengorbankan diri berupa harta dan materi, bahkan dirinya sendiri, agar si kuilnya itu menjadi sangat indah, gitu. Menjadi dari marmer dan lain sebagainya. Nah itu eh, fenomena-fenomena di dalam agama-agama dunia. Nah, saya ingin mengatakan bahwa lalu jika itu muncul, apa maknanya? Nah, jika itu muncul berbagai konseptual, itu muncul berbagai eksistensi, itu muncul berbagai artefak itu muncul, atau jika kita coba yang fenomena ini kita coba turunkan berdasarkan pada perspektif medium apa, misalkan jika itu mediumnya eh, kerangka kerja agama dan itu diekspresikan dalam bentuk gerak, maka akan menjadi seperti sholat atau gerakan-gerakan ibadah tertentu. Jika itu melalui medium suara, maka akan menjadi nyanyian-nyanyian, himne-himne, akan menjadi slogan-slogan begitu. Ya seperti azan, nyanyian-nyanyian di gereja, ataupun alunan alunan dalam membaca kitab suci. Nah itu kan selalu ada selalu ada itu. Jika itu muncul dalam bentuk rupa ya tentu ada bangunan. Ada jika itu dalam bentuk ruang munculnya berarti kan selalu muncul ini ruang kecil, ruang sakral, ini ruang tidak sakral gitu. Jika bentuk ruang maka ruang yang namanya masjid itu seperti ini. Nah, jika itu dalam bentuk ruang maka jika hanya dengan mengantarkan sajadah saja dan itu kita sudah misalkan Allahu Akbar, maka itu berubah sih si si batas ruang itu kemudian berubah, membedakan antara yang ini suci dan ini sopan, sehingga ada sutroh, ada pemisah. Nah jika itu melalui bahasa, nah teks akan menjadikan sastra, akan menjadikan baik-baik hikmah, akan menghasilkan berbagai pemikiran keagamaan, bahkan akan menghasilkan kitab suci. Nah, itu jika kita lihatnya dari medium-medium itu.
Nah, oke. Nah, selanjutnya lalu pasti hal yang seperti itu yang sifatnya fenomenologis yang kaitannya dengan eksistensi diri, dan eksistensi diri itu pasti berasal dari konsep-konsep yang diterima oleh manusia terkait keterhubungan dia dengan diri dan Tuhan dan semesta, yang kita bisa bisa bilang bahwa itu bisa berdasarkan wahyu karena ada yang menyampaikannya. Lalu apakah di sana ada makna? Jika kita melihat fenomena itu, apakah di sana ada makna? Nah, saya ingin mengantarkan pemahaman bahwa di balik fenomena itu ada makna. Lalu makna itu bisa kita pahami dari mana? Nah, makna itu bisa kita pahami setidaknya ada 4 hal. Yang pertama dari simbol. Dari simbol yang dimunculkan. Karena simbol itu apapun yang terjadi, apa apa namanya, gejolak apapun yang terjadi di dalam batin, kaitannya misalkan dengan Tuhan, dimensi batin itu bisa dipahami ketika muncul diekspresikan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, bisa jadi simbolnya itu sih, kalau kita balik lagi ke medium, bisa jadi dalam simbol berupa gerak, bisa jadi simbol dalam berupa mimik, ya, bisa jadi simbol dalam berupa rupa, patung, koin-koin, lentera misalkan, bisa jadi simbolnya dalam bentuk ruang, yaitu tadi kuil dan lain sebagainya, bisa jadi simbol dalam bentuk bahasa. Nah, itu simbol-simbol. Kita bisa memahami satu fenomena yang tadi sifatnya batin terkait dengan pengalaman yang tadi terjadi, itu bisa dipahami maknanya melalui simbol. Yang kedua, makna bisa dipahami dengan ritus, dengan ritual yang eh, yang ditetapkan, dengan berbagai doktrin yang telah ditetapkan. Ritus ini itu pun menjadi simbol. Misalkan begini, kaitannya dengan gereja. Atau kalau kita lebih mengkaji kaitannya ada apa kok dengan jam 12 hingga sholat, ada kaitannya dengan jam 3, sekitar jam 3 dengan asar, kelima waktu sholat, kan ada ritusnya. Lalu ketika ada waktu tertentu, misalkan eh, sekarang di salah satu ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayi laili wa nisfahu wa thulutsahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina misalkan. Kalau kamu coba pahami ayat itu, maka kamu bisa melihat waktu-waktu tertentu yang disebutkan Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan doktrin, maka di waktu-waktu itu ada makna tertentu yang Tuhan siapkan. Kira-kira gitu. Tapi kan ada ritus, ada bacaan, ada gerakan ibadah, dan lain sebagainya. Dan itu pasti memiliki makna. Jadi pasti agama fenomena yang terjadi, maka itu bisa dilihat dari ritus juga. Misalnya Sabio membaca Rosario, yang ada bentuk tasbih, di Katolik ada seperti itu. Nah, itu kan ketika setiap bacaan-bacaannya, jika Rosarionya misalnya bacaannya itu kepada Bunda Maria, berarti ada makna tertentu di mana bacaan-bacaan tersebut dengan jumlah tertentu, dengan Rosarionya, dengan seperti tasbihnya itu kemudian kan pasti ada makna yang terhubung tertentu. Jika itu dikaitkan dengan Bunda Maria, berarti itu dilakukan kapan? Jadi pengulangan waktu sakralnya, kalau kita menggunakan Mercury Eliade, pasti ada penggunaan waktu sakral di mana waktu sakral itu kemudian diulang-ulang. Jadi ada kejadian sakral, dan kejadian sakral itu kemudian si pengalamannya diulang-ulang, dan itu menjadi ritus. Mungkin yang pertama kali melakukan itu adalah Nabi, orang-orang suci, santo, dan lain sebagainya. Tapi kemudian sama orang-orang berikutnya, si waktu yang sama itu kemudian diulang-ulang. Nah, itu kan ada ritus. Ritus menghargai waktu, misalkan di Sunda kan ada hari ke-40, atau misalkan untuk mengandungan ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, untuk kematian ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, lalu haul. Nah, di setiap waktu itu pasti ada ritusnya, gitu.
Nah, lalu maknanya apa? Nah, makna ini menjadi penting. Apa sih yang terjadi di dalam dirinya? Sehingga satu doktrin, satu ajaran, satu religi itu bisa bermakna. Nah, makna ini tentu tidak sembarangan. Jadi sebetulnya pasti kerangka kerjanya mengarah pada bagaimana orang berperilaku pada dirinya, pada orang lain, bagaimana orang bisa mengatasi berbagai penderitaan, bagaimana orang bisa tetap waras, eling di antara berbagai eh, dinamika kehidupan. Nah, itu kan makna keberagamaan. Lalu makna yang ketiga bisa kita pahami dari pengalaman sakral. Pengalaman-pengalaman yang sifatnya adikodrati, pengalaman-pengalaman seseorang yang kemudian itu diceritakan karena eh, pengalaman ini memiliki atau berkaitan dengan sakralitas, berkaitan dengan Tuhan. Nah, itu bisa dipahami dari pengalaman-pengalaman sakral. Nah, tentu pengalaman sakral ini berdasarkan pada pengakuan gitu. Pengalaman sakral ini kemudian misalkan pertemuan-pertemuan para nabi dengan malaikat kemudian menghasilkan satu ritus tertentu, satu teks tertentu, eh, dan kemudian di sana ada maknanya. Di tiap pertemuan pasti ada memiliki maknanya. Bahkan sejauh saya ingat, ya Sohi Hafiqi eh, di dalam Islam, mimpi yang benar itu kan ada indikatornya dan itu diakui. Ada indikator yang ada ya sohihah itu ada indikatornya, bahkan walaupun itu pengalaman dalam bentuk mimpi tetapi ada sakralitas tertentu jika dia berada dalam kondisi tertentu pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini pengalaman. Kemudian makna keberagamaan kita bisa pahami dari fungsi, ada fungsi enggak. Jadi satu doktrin, satu itu, satu konsepsi ajaran ketika itu dilakukan, diekspresikan oleh para pengikutnya, ada fungsi sosialnya enggak. Jika itu ada fungsi sosial, masih di belakangnya pasti ada makna. Jika misalkan eh, anjuran agama untuk membantu tetangga, atau anjuran agama untuk menyumbangkan eh, 2,5% dari hartanya, dan orang mau melakukan itu, ternyata ada fungsi sosialnya. Nah, berarti di sana ada makna. Jika di dalam gereja misalkan seper 10 dan itu dilakukan dan itu ada distribusinya, itu pasti ada makna ketika orang melakukan itu karena ada fungsinya. Selain dari fungsinya memang distribusi kekayaan, tapi pasti ada di dalam dirinya satu makna yang bisa kita kaji, begitu. Nah, mungkin 4 hal ini yang bisa eh, kemudian bisa memancing teman-teman sebagai religious studies untuk melihat lebih serius dari riset-risetnya tentang pasti ada makna di belakang fenomena ini. Oke, ini saya jika makna itu kemudian dipecah-pecah bisa banyak ya, bisa bahkan lebih banyak. Selain dari tadi yang disebutkan bisa jadi teks itu, ya itu jelas sebenarnya bagian dari simbol atau pengalaman sakral, sorry, ekspresi keagamaan itu bisa dilihat sebagai apakah ekspresi keagamaan itu bentuknya apa, kan ekspresi keagamaan bisa tindakan, jika tindakan berarti itu ada prinsip sosial, jika ekspresi keagamaan berupa pemikiran maka dia bisa menjadi teks sakral gitu. Tapi saya notif 2 hal, teks sakral dengan ekspresi keagamaan ini juga eh, menjadi bagian dari bagaimana kita memahami makna. Oke, Zaid, mohon dibaca, Cek, cek. Suara masuk, Prof. silakan. Hmm. Makna nomena di balik fenomena agama. Fenomena. Fenomena agama adalah segala sesuatu yang kita alami dan pahami melalui indera jauh bisa diamati dan dikaji secara empiris.
Namun, hal ini tidak memberikan akses langsung ke esensi terdalam dari realitas keagamaan. Agama adalah realitas ilahi atau transendental yang ada di luar jangkauan pengalaman manusia. Dimensi keyakinan religius yang dapat dijelaskan atau dipahami melalui pengalaman indrawi atau rasionalitas empiris dalam batasan pemahaman manusia yang terbatas. Oke, terima kasih. Oke, jadi ketika kita coba memahami balik lagi tentang fenomena agama, yaitu sejauh apapun yang bisa kita alami, kita kaji, kita rasakan dalam berupa efek-efek sensori, terasa, tercium, dan lain sebagainya. Namun eh, itu tidak bisa, kalau ini kita menggunakan perspektif Kant ya, yang menunjukkan berarti itu bukan realitas yang sebenarnya, gitu. Itu bukan esensi, bukan makna yang terdalam dari sebuah realitas keagamaan, gitu. Kan itu yang berjalan saja. Dan di setiap fenomena itu pasti ada sesuatu yang esensinya, ada sesuatu eh, yang sejatinya, ada realitas yang sebenarnya, begitu. Nah, itu disebut dengan nomen, atau jika kita menggabungkan pendekatan ini, nomen agama kita khususkan, berarti ada realitas ilahi, realitas yang lebih adikodrati, yang itu di luar dari jangkauan pengalaman manusia, namun ketika itu ada, itu hadir, ya, di realitas ilahi itu hadir, orang hanya bisa melihat, kalau kita hanya bisa melihat pada nomenanya aja, karena kita tidak bisa langsung akses ke dalam. Misalkan suatu ajaran ketika itu diturunkan, misalkan Nabi membicarakan atau kedua santo ataupun Nabi, orang-orang suci, tokoh-tokoh agama membicarakan apa tentang satu teks, itu realitas yang sebenarnya, kehendak Tuhan yang sebenarnya, apa yang kerja Tuhan yang sebenarnya di dalam teks itu tidak bisa kita jangkau. Anda mungkin di dalam Islam bisa mengatakan bahwa satu ayat itu ada satu pahala. Bahkan ada yang mengatakan secara, ya mungkin secara lokal ya, tidak bisa mengatakan itu secara klinis, tapi mungkin mungkin saya belum baca tentang, misalkan dia mengatakan bahwa satu ayat itu ada pedangnya gitu, ada eh, yang menunggunya, ada dalam tanda kutip ada malaikatnya. Nah, jika kita meyakini itu kan tidak bisa, kita tidak bisa kita tidak bisa merasakan yang dimensi yang sifatnya yang fisik itu walaupun secara konsepsi misalkan ada ajarannya, tetapi dari sisi eh, kita tidak bisa merasakan efek sensori dari sebuah ayat, gitu. Tetapi jika ayat itu kemudian ditafsirkan, dimaknai, didiskusikan, dibentukkan menjadi artefak seperti ayat-ayat tentang negeri akhirat, kemudian itu menjadi lukisan misalkan atau menjadi Taj Mahal di India, itu kan ayat-ayat tentang akhirat itu. Nah, itu kan efeknya baru dapat, gitu. Efeknya baru dapat. Tapi di dalamnya kan kita nggak tahu. Atau kita mendengarkan seorang membaca kitab suci lalu menangis. Yang kita tahu dia menangis, terdengar tangisannya, itu kan fenomenanya. Yang kita tahu adalah kita bisa melihat misalkan matanya mengeluarkan air. Kita hanya bisa melihat lantunannya atau bisa mendengar bunyi dari teks yang dibacakan tiba-tiba menjadi bergetar gitu baca. Kita hanya bisa melihat atau bisa memegang badannya yang ketika membaca ayat itu kemudian dia bergetar badannya. Gitu. Dan kalau Siti Khadijah baru bisa memahami ketika baru bisa merasa mengamati, ya mengamati saja ketika Nabi Muhammad bilang jamiluni gitu, selimuti aku, dan dia hanya bisa melihat keringatnya aja bercucuran. Tapi apa realitas ilahi yang terjadi dari pengalaman sakralnya nggak tahu. Gitu. Yang tahu adalah orang yang menjalaninya. Yang tahu mungkin ketika iman kita mencoba masuk ke dalam teks itu. Ini.
segi saking beratnya ada dan sebagainya. Tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya itu kita nggak tahu. Kita nggak punya akses ke realitas yang sebenarnya yang dirasakan dari sebuah ekspresi agama dan di mana Tuhan itu kerja di belakangnya. Kita kan baru tahu karena kita tidak punya akses ke sana. Nah, namun nomena ini tetap bisa dipahami, ya, tetap bisa dipahami tapi terbatas pada pemahaman manusia. Sepaham-pahamnya itu pun bisa dijelaskan dari pengalaman indrawi dan rasionalitas. Maka di sini ditulis rasionalitas empiris karena yang rasional belum tentu empiris kan, yang masuk logika belum tentu harus ada gitu kan. Nah, maksud saya tetap fenomena ini, maksudnya kita mencoba memahami makna ini tetap memiliki peluang untuk menangkap realitas Tuhan yang sebenarnya, untuk menangkap realitas kebenaran yang sebenarnya, untuk menangkap realitas keimanan dari misalkan subjek penelitian yang kita kaji. Namun itu terbatas. Kita bisa menangkapnya dari sejauh sensori kita, sejauh indera kita, dan sejauh bagaimana logika kita berpikir, menghubung-hubungkan antar konsep, menghubung-hubungkan antar kasus, menghubung-hubungkan antar teks-teks doktrin keagamaan, menghubungkan antar pengalaman sakral yang sudah kita data, untuk menemukan satu pemahaman yang lebih komprehensif. Namun sekomprehensif apapun itu tetap dalam batasan pemahaman manusia. Nah, lalu mengapa kok bisa seperti ini? Nah, ini saya menggunakan pendekatan Kant ya. Yang pertama bahwa yang pertama kita harus memahami baik yang dikaji ataupun yang mengkaji itu sama-sama dia terikat pada ruang dan waktu dan pengalaman di mana dia hidup gitu. Atau yang disebut teori. Jadi rangka ruang dan waktu yang dipahami manusia itu pasti yang berbeda. Nah, pengalaman yang sifatnya religius itu bisa dipahami, tapi kita harus menyadari ada rangka ruang dan waktu tertentu. Ada semangat zaman, ada gaze tertentu yang meningkatnya pada makna yang dia pahami atas realitas itu. Kalau kita menggunakan pendekatannya Hasan Hanafi tentang Abdurrah atau Tajwid, kamu bisa pahami bahwa ketika kita mencari makna, kira-kira gitu, ketika kita mencari makna tentang diri kita bukan hanya sekedar manusia, tetapi diri kita yang terikat pada iman, itu pasti kita akan mempertimbangkan pada realitas ruang, pada kerangka ruang waktu yang dulu, yang sifat tradisional, pada tradisi yang telah lampau. Mengapa kok tradisi yang telah lampau? Ya karena agama sudah dan wahyu sudah turun pada waktu itu yang dan itu pada masa yang lampau. Namun ruang waktu kita harus juga regresi ke belakang, menemukan makna yang sama, kebijakan yang sama yang bisa bermakna untuk saat ini. Begitu juga ketika kita menghadapi satu kenyataan adanya ilmu pengetahuan, kemajuan sains dan teknologi. Itu kan pasti ada ruang waktu tertentu yang itu kemudian dihadirkan dalam teknologi. Ada pengalaman-pengalaman dalam ruang waktu dan tertentu yang dihadirkan dalam bentuk sains. Dan yang ketiga, kita juga terikat pada ruang waktu yang kita saat ini di mana masalah realitas kekinian yang kita hadapi itu hadir di dalam diri kita. Dalam arti bahwa semua terikat ruang dan waktu, baik ketika kita mencoba memahami dari tradisi lama, kita juga tidak bisa menolak dari pengetahuan yang dihadirkan oleh realitas yang modern, yang dihadirkan oleh sains dan teknologi, dan kita juga terikat pada kenyataan masalah-masalah yang dihadapi kita saat ini. Nah, artinya bahwa pengalaman keagamaan seseorang pun itu terikat pada ruang dan waktu, dan itu sangat-sangat
Setiap orang itu bisa memahami pemahaman yang berbeda mengenai hal ini, walaupun kerangkanya sama. Nah, yang kedua adalah transcendent analytic, itu artinya selain kita memahami ada ruang waktu yang mengikat pada pemahaman pengetahuan seseorang, yang kedua pengetahuan itu juga bisa di apa di atau pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi sebuah pengetahuan dan mungkin lebih mendekati kepada sebuah kepastian. Saya ulangi lagi, mendekati sebuah kepastian itu dengan cara juga bukan hanya sekedar menyadari pada ruang dan waktu, tetapi juga pada kita mencoba menghubungkan sebab akibat. Sebab akibat dari berbagai pengalaman sakral, substansi dari berbagai pengalaman sakral untuk memahami sebuah pengalaman religius. Jadi studi kasus ini penting. Al-Ibroh ini penting. Makanya mungkin di dalam Quran kan cerita-cerita lalu itu dimunculkan untuk mengetahui sebab akibat dan lain sebagainya. Ya artinya hubungan sebab akibat di masa yang lampau dalam sebuah tradisi, hubungan sebab akibat yang dihadirkan dari sebuah pengetahuan pengetahuan sains dan teknologi, hubungan sebab akibat yang terjadi yang muncul dari realitas kekinian yang memang dihadapi oleh manusia, itu akan mencoba membangun satu pengetahuan agar pengalaman-pengalaman religius itu bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan bisa dipahami lebih baik untuk menuju kepada kepastian. Nah, yang ketiga yaitu kita memang mencoba melampaui batasan untuk masuk ke dalam makna yang sebenarnya. Namun lagi-lagi itu tidak bisa diakses langsung. Gitu. Itu tidak bisa diakses langsung. Kita butuh pemahaman-pemahaman, perspektif-perspektif yang lain agar fenomena ini, sebutlah kita butuh pendekatan interdisiplin agar fenomena ini bisa diakses atau mendekati pengetahuan yang lebih pasti, begitu. Nah ini saya akan hanya meng-highlight aja ya, memunculkan beberapa tokoh di dalam studi agama yang sudah saya coba kumpulkan. Begini, yang pertama misalkan, ini sudah saya share di grup. Yang pertama ada Paul Tillich, misalkan dia melihat bahwa makna tertinggi itu apabila makna tertinggi dari kehidupan beragama itu eh, berkaitan dengan sejauh mana perhatian eh, tertinggi seorang manusia untuk mempertanyakan dirinya. Jadi dia akan melihat pada berbagai pertanyaan yang muncul dari manusia, itulah menjadi perhatian tertinggi dari manusia. Dan pertanyaan ini, dialektika atau memesisnya, dialektikanya manusia pada hal-hal yang dia memberikan concern yang paling serius, itu akan terjadi dialektika, diskursus, dan ini akan membangun satu pengetahuan yang lebih bermakna. Begitu, untuk mengetahui tentang eksistensi diri. Yang kedua, misalkan kamu bisa mempelajari tentang Dasi Eliade dan dia concern pada makna agama itu bisa dipahami dari pengalaman yang sakral. Sejauh pengalaman itu kemudian dimunculkan dalam bentuk teks-teks, misalkan dalam bentuk kisah-kisah mitos misalkan. Karena yang sakral inilah mampu mengungkapkan realitas tentang Tuhan, juga mampu memberikan orientasi kerangka hidup, kerangka kerja manusia untuk kehidupan. Jadi dia konsen pada pengalaman sakral itu. Nah, misalkan selanjutnya adalah kamu bisa mempelajari Goethe. Nah, dia melihat bahwa agama itu terdiri dari berbagai simbol. Balik lagi ke materi yang sebelumnya. Agama itu terdiri dari berbagai simbol, baik simbolnya ritus, artefak, gerak, teks, dan lain sebagainya. Nah, setiap simbol itu pasti menciptakan makna.
Simbol ini pasti ada makna tertentu. Nah, makna-makna yang terhubung antar simbol ini bagi Goethe itu akan menghasilkan atau akan mengarahkan pada kesadaran tindakan manusia secara komunal. Begitu. Semakin banyak simbol, maka dengan simbol lah kemudian dengan simbol dan makna yang muncul dari simbol itu bisa mengarahkan tindakan manusia. Jadi dia melihat agama itu banyak simbolnya. Nah, simbol ini pasti akan menciptakan makna bagi manusia, dan si makna ini akan mengarahkan tindakan manusia pada eksistensi dirinya dengan Tuhan, eksistensi dirinya dengan semesta. Ya paling sederhana ketika misalkan eh, yang apa misalkan begini, simbol keagamaan ada organisasi keagamaan. Kalau Anda Muhammadiyah, pasti tindakan karakter Muhammadiyahnya seperti ini. Kalau Anda misalkan menggunakan peci dan di sana ada logo Nahdlatul Ulama, organisasi ya, organisasi Nahdlatul Ulama, maka Anda akan melihat bagaimana tindakan dia ketika ritus, tindakan dia ketika melakukan sosial, tindakan dia ketika misalkan beribadah atau bahkan berdakwah Jumat aja itu suka beda gitu ya. Itu semua jadi tindakan karena ada simbol tertentu. Nah, ini hipotesis. Nah, selanjutnya adalah oto. Nah, ini makna itu, makna keberagaman itu eh, dia dia memiliki apa sesuatu yang jadi kalau di pengalaman keagamaan itu bisa dilihat apakah ini ada kekaguman nggak di dalam pengalaman keagamaan ini. Apakah pengalaman hidup ini memunculkan kekaguman, memunculkan satu eh, misteri yang sangat menggelora gitu di dalam diri agar orang yang merasakannya itu dia mau untuk terjun, mau untuk lebih serius untuk memberikan perhatian yang tinggi, bahkan eh, bisa melampaui dari pemahaman rasional. Nah ini ada berarti di sana ada makna gitu. Jadi gitu. Berarti di sana ada makna. Nah, kemudian kalau kamu mempelajari Durkheim, nah masalah makna agama ini, eh, agama intinya begini, agama bisa bermakna ketika dia memperkuat solidaritas sosial. Satu agama bisa bermakna ketika si makna itu kemudian dipahami oleh banyak orang, gitu. Dipahami banyak orang dan menghasilkan norma dan nilai-nilai sosial yang mengikat. Nah, yang mengikatnya ini lewat apa? Balik lagi lewat simbol dan ritus. Jadi kalau bagi Emil Durkheim ada simbol, ada ritus, simbol dan ritus ini akan memiliki makna, makna ini akan menciptakan norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan, etika-etika, dan akan menghasilkan satu solidaritas yang kuat. Semakin makna organisasi keagamaan tertentu semakin kuat, maka kemungkinan solidaritas sosialnya atas dasar organisasi keagamaan tersebut pun akan semakin kuat. Begitu. Dan yang terakhir adalah Ninian Smart. Nah, kalau Ninian Smart, kalau kamu menggunakan perspektif ini, kamu bisa masuk. Bagaimana sih makna agama tentang Tuhan? Nah, misalkan seperti itu. Atau makna agama tentang sedekah, makna agama tentang kematian misal. Nah, itu bisa dipahami melalui pengalaman dia, pengalaman sakral atas kematian. Yang kedua, dia tidak bisa ada nggak di agama itu di eh, di apa di keyakinan tersebut ada mitologi nggak tentang kematian. Kemudian yang ketiga, kalau kamu menggunakan smart, ada doktrin nggak yang ngomongin tentang kematian. Kemudian ada etika nggak, etika-etika tertentu yang kaitannya dengan kematian. Kemudian ada ritual nggak tentang kematian. Lalu apakah kematian itu ada fungsi sosial nggak? Misalkan kematian itu ternyata fungsi sosialnya dia dia bisa menghadirkan berbagai kelompok orang di suku tertentu atau di keluarga besar menjadi kumpul. Dan apakah ada dimensi materi di dalam kematian tersebut? Ada distribusi sumber daya nggak? Ada
bentuk materi-materi artefak-artefak yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Nah, setiap dimensi, apakah itu pengalaman, mitologi, dari doktrin, dari etika, dari ritual, dari sosial, fungsi sosial, dan dari materi-materi, bangunan misalkan, atau ternyata ada gerakan-gerakan tertentu, tarian tertentu, dan dia membutuhkan jubah, misalkan membutuhkan kostum, kaitannya dengan kematian. Nah, tiap dimensi itu memberikan makna. Dan semakin apakah makna keberagamaan, makna kematian dalam agama tertentu, misalkan dengan menggunakan linian smart ini, dalam konteks kematian, kita bisa mendekatinya dari 7 dimensi ini. Nah, itu kalau linian smart. Nah, oke, di sini sudah azan dan eh, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang telah mungkin teman-teman yang senang pada religious studies artinya serius gitu ya, bukan hanya sekedar akan melewati 2 tahun, tapi saya memang serius mau masuk ke sana. Ini sebagai gambaran dari sejauh pengetahuan saya mencoba bahwa makna agama ini menjadi penting untuk tetap diteliti. Saya kira seperti itu, dan ini kalau apa namanya ya, saya juga sering-sering bisa nulis, jadi Anda bisa bisa lihat di barcode seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Mohon itu diperhatikan ya. Mohon itu diperhatikan agar serius gitu.